kecewa situasi perasaan kamu saat ini ya. Mungkin kamu tersenyum ya, tapi tidak dengan hati kamu. Kamu itu sudah di titik dimana kalau bahasa kasarnya tuh udah stres ya. Kamu tuh udah benar-benar hilang akal logikanya, udah benar-benar di tahap stres ya. Tapi kamu berusaha seimbang, stabil ya, dan tidak semua orang tahu kalau kamu dalam situasi benar-benar stres ya. Karena di sini kamu tuh seperti kalau ada yang nyenggol kamu, cari masalah sama kamu, kamu tuh ya udah ya, saya balas. Jadi kamu tuh sudah tidak akan mau mempedulikan perasaan siapapun lagi, karena kamu pun merasa tidak pernah ada yang memahami kamu. Jadi kamu tuh kalau ada yang saat ini yang dengan terang-terangan nyakitin kamu, mungkin kamu akan balas langsung ya, nggak peduli dia siapapun itu ya, karena kamu sudah di situasi tahap stres ya. Oke, di kartu yang pertama ya. Di kartu yang kedua, ada banyak harapan-harapan yang sudah kamu planningkan, satu pun belum terkabulkan, atau ada aja hambatan-hambatan dari orang yang kamu percayai. Kalau kamu punya pasangan, kamu tuh kurangnya dukungan, kamu tuh dibiarkan sendiri, dibiarkan mencari solusi-solusinya sendiri, dibiarkan memecahkan persoalannya sendiri. Kamu tuh merasa dibiarkan, dan bahkan kamu tuh merasa asing, merasa tidak punya siapa-siapa ya, karena tidak pernah ada yang bertanya nih sama kamu, ada apa, kenapa gitu ya. Bahkan lelahnya kamu pun nggak pernah bertanya, kamu udah makan, kamu sedang apa, kamu mikirin apa, nggak pernah ditanya. Jadi kamu tuh hening ya, saat ini dalam perasaan hampa, kosong ya, kurang semangat ya, nggak ada tujuan hidup yang Zara lihat ya untuk kamu. Tapi secara diam-diam ya, pikiran kamu saat ini ya, tidak semua orang tahu juga kamu tuh sedang menyusun rencana ya. Bener nggak? Kamu sedang menyusun rencana nih ya, mau dibawa kemana nih diri saya, hidup saya ya. Jadi kamu tuh udah mikirin diri kamu sendiri nih, tumben nih kamu mikirnya diri kamu sendiri. Biasanya kamu mikirin pasangan, mikirin keluarga ya, tapi tumbenan ini mikirin diri kamu sendiri. Ayo, baru sadar kamu ya, ternyata kamu tuh butuh dirimu sendiri, butuh kewarasanmu sendiri untuk dirimu sendiri. Yang biasanya mungkin kamu mikirin orang lain terus ya, sekarang mau tumben nih kamu mikirin diri kamu sendiri ya. Ada rencana nih, nggak tahu nih ada rencana apa nih yang sedang kamu pikirkan ya. Tapi aku melihat tuh kamu tuh kayak pengen nunjukin, saya tuh harus punya kerjaan, atau saya tuh harus punya usaha, saya tuh harus sukses gitu ya. Kamu tuh sudah benar-benar berjanji sama diri kamu sendiri harus banyak duit untuk diri sendiri ya, karena ini ada sebuah perjanjian untuk dirimu sendiri di sini ya. Banyak yang sudah kamu planningkan, tapi bukan untuk orang lain lagi, tapi untuk dirimu sendiri ya. Oke, dirimu sendiri. Di kartu yang berikutnya, wow, tapi kamu tuh memang seseorang yang kadang kalau marah tuh menjadi-jadi ya, jadi aja, apa aja diucapin, pokoknya harus. Tapi dalam keadaan kesadaran kamu tuh tetap ya, kamu tuh keluarga ya, keluarga yang nggak bisa kamu abaikan, keluarga yang nggak bisa kamu sakitin, keluarga yang nggak bisa kamu tinggalin. Tetap lagi kembalinya kepada keluarga. Kamu jahat di mulut aja, tapi sebenarnya pikir kamu tetap keluarga ya. Susah, jadi inilah yang membuat kehidupan kamu stuck gitu ya. Tapi percaya atau tidak ya, dari tarikan energinya, ketika kamu memfokuskan sesuatu untuk keluarga kamu, itu tuh rezeki itu ada aja. Apalagi kalau kamu yang sudah punya pasangan nih, bener nggak nih? Kalau misalkan pasangan kamu tuh menghargai kamu sedikit aja ya, mengerti kamu aja ya, kamu tersenyum, kamu bahagia, rezeki itu ada aja lancar, dia pun urusannya lancar gitu. Tapi kalau kamu udah dibikin kecewa, kamu nangis malam-malam gitu ya, nangis sendiri tanpa dia ketahui, kamu merintih dengan kekecewaan kamu, itu pun berdampak sama pasangan kamu. Dia tuh nanti ngeluh di kerjaannya ada masalah, atau pemasukannya jadi berkurang, ngaruh. Tapi dia tuh nggak percaya banget ya kalau misalkan energi kamu tuh memang membawa dampak keberuntungan untuk keluarga ya. Nah, untuk kamu ya yang masih punya keluarga, orang tua ya, kamu sebagai anak pun ditunjuk sebagai tulang punggung ya. Contohnya misalnya kamu punya keluarga besar nih, punya saudara banyak, tapi kamu tuh yang paling dituntut harus nyenengin orang tuamu, atau kamu dituntut harus selalu mengutamakan keluarga. Kamu sih paling harus, pokoknya harus ya. Karena dari tarikan energinya kamu seseorang yang paling ditunjuk nomor one oleh saudaramu, oleh keluarga kamu, sih paling yang harus ada. Apa aja harus ada ya. Ini untuk kamu ya, di kartu yang keempat. Oke, di kartu yang terakhir, wow, ini tentang kamu ya. Di sini Zara bukan mau nakut-nakutin kalian ya, tapi di kartu yang terakhir, percaya nggak, kamu tuh orangnya hokian, bener nggak?
Kamu merasa nggak kamu tuh kalau misalkan punya niat nih mau buka dagang, usaha apapun atau kerja dimanapun, kayak membawa hoki badan kamu, bawa rezeki. Apa yang kamu sudah inginkan tuh kayak dapat gitu ya, ada aja rezekinya. Tapi kamu merasa akhir-akhir ini kamu tuh merasakan badan kamu itu mudah capeknya, mudah dituntutnya, kayak kamu tuh kayak nuntut diri kamu sendiri. Ya udah capek udah males-malesan, ya udah nggak mau mikir apapun lagi. Jadi kamu tuh banyak kekecewaan, kesedihan. Percaya atau tidak, tapi ini ada dampak dari energi negatif. Energi ini sudah masuk di badan kamu sekitar 3 tahun ya, paling lamanya 3 tahun nih ya, udah 3 tahun atau dari sebelum 5 tahun ya, karena energi sangat dekat, cukup lama, juga di angka 3 atau 5 ya. Di sini dilakukan oleh lawan jenis. Kalau kamu di sini perempuan, berarti laki-laki yang melakukan itu. Kalau kamu di sini laki-laki, berarti perempuan yang melakukan itu ya. Kamu merasakan setelah kejadian itu, atau kamu ada perkenalan singkat dengan seseorang, atau kamu punya mantan ya, kamu di sini sangat merasakan setelah ada konfliknya itu kamu turun drastis ya, secara kehokian kamu, secara kewarasan kamu, secara ketenangan kamu ya. Kamu merasakan ada perubahan yang sangat drastis. Kuncinya dari mana? Dari energi ini. Solusinya bagaimana, Kak Jara? Rajin-rajin mandi bersih atau buangkan energi negatif di badan kamu. Percaya atau tidak, tapi kamu harus percaya ini ya, karena kamu memang dalam genggaman energi negatif. Capek loh kamu mau nyari kerja kemanapun ya, bukan kerjaannya yang musingin kamu, karena energi di badan kamunya yang musingin, bukan usahanya yang nggak laku, energi kamunya yang jadi halang-halangin usaha kamu, jadi gulung tikar terus. Makin banyak hutang piutang bukan karena kamu boros, karena energi ini, percaya atau tidak, energi negatif itu berdampak kemana? Ke keuangan, cepat habisnya, cepat hilangnya, cepat borosnya, padahal nggak kepake apa-apa ya. Badan sakit-sakitan, ada yang terasa ini, kepala sembuh, perut yang kumat, perut yang sembuh, kaki yang renyem-renyem, ada aja biang-biangnya itu. Dari mana? Dari energi ini. Yang harus kamu utamakan itu adalah bersihkan energi di badan kamu ya, dan carilah orang yang amanah yang bisa membersihkan energi di badan kamu. Karena jelas di kartu yang terakhir itu kamu memang dalam gangguan ya, dalam gangguan energi sihor. Mungkin kamu pernah berperang ya, atau kamu pernah serang-serangan, dukon-dukonan ya, pernah pergi ke tempat-tempat dukon ya, dan itu berdampak ya, sangat-sangat berdampak. Walaupun kamu belum pernah berdukon, tapi yang berdukonnya adalah pasangan kamu, itu pun berdampak sama kekerjaan keluarga, sangat berdampak ya. Kalau misalkan kamu punya pasangan dukon-dukon ya, ke tempat-tempat begitu ya, ganti minggu ini ke ini, minggu sana ke sana, minggu depannya beda lagi, kamu nasihatin aja ya. Itu bukan malah menguntungkan, malah membuntungkan rezekinya ya, makin kurang aja rezekinya. Oke, aku akan bacakan kartu lagi untuk kamu. Ini untuk kamu yang belum punya jodoh ya. Ini untuk kamu yang belum punya jodoh, atau kamu janda atau duda ya, ini akan sangat resonate untuk kamu ya. Oke, untuk kamu yang sedang menanti jodoh kamu, karena tadi aku baca komen-komen tentang jodoh ya. Apakah jodoh saya akan tiba dalam waktu dekat ini? Kamu akan mendapatkan kabar tentang jodoh kamu tahun ini ya, tahun ini kamu akan bertemu. Tapi di sini ya, antara kamu punya jodohnya seorang duda atau janda yang udah punya anak bawaan ya, ada yang akan melamar kamu, tapi dia sudah punya keluarga sebelumnya ya, sudah punya keluarga sebelumnya. Dan bisa jadi kamu seorang janda yang udah punya anak, dan kamu ketemu duda yang udah punya anak juga ya. Karena di sini tarikan energi tentang jodoh kamu yang menanyakan jodoh ya, tahun ini memang ada yang ngajak kamu serius, tapi dia pun pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangganya atau dalam percintaannya. Oke, saran Jara, kalau misalkan kalian mau menikah ya, di sini di tahun ini ya, kalau belum ada persediaan finansial yang cukup, diundur dulu ya. Karena untuk kalian yang menanyakan jodoh dari tadi Jara baca ya, ini akan sangat tersurat untuk kamu. Ada yang ingin melamar kamu dalam waktu dekat ini, ada yang mau keseriusan sama kamu, tapi si pihak sanahnya tuh lagi mikirin tentang keuangan ya. Jadi belum cukup lah untuk mungkin nanti acaranya ya, untuk melamar kamu ya. Sebenarnya kalau masalah jodoh ya, untuk kamu yang saat ini kesulitan jodoh ya, ada yang pengen banget sama kamu, cuman dia belum ada kestabilan secara finansialnya.
Tentang rumah tangga ya, untuk kalian yang sudah rumah tangga ya, ini akan sangat resonate nih untuk kamu yang sudah rumah tangga. Satu, tentang rumah tangga. Oke, untuk kalian yang sudah berumah tangga, di kartu keduanya itu kamu sedang selisih atau sedang diam-diaman ya. Di sini aku melihat kalian tuh sudah tidak sejalan lagi cara berpikirnya ya, mungkin beda pendapat, sering beda pendapatnya ya. Di kartu kedua ini tentang rumah tangga kamu mau dibawa kemana ini ya, karena jarang melihat tarikan energinya yang kamu berjuang mati-matian, pasangan kamu noyot ya. Apa sih noyot itu ya? Lambat ya dalam pergerakan dia mencari peluang keuangan ya, cari tambah-tambahan, lambat ya. Kalau kamu tuh orang itu nggak bisa diandelin, kamu tuh makanya cerewet ya. Kalau dibilang pasangan kamu cerewet, cerewetnya kamu tuh kebenaran kok ya, benar ya, karena kebutuhan makin banyak ya. Pasangan kamu mungkin sedikit lambat ya cara dia bergerak, cara mencari nafkahnya ya, sedikit lemot lah ya kalau bahasa keren mah ya. Cuma mikir aja tapi dia melakukan tindakan apapun, cuma mikir-mikir, sedangkan kamu tuh maunya tuh pasangan tuh gerak kakinya gitu ya, cari peluang keluar rumah, cari kesempatan-kesempatan di luaran rumah ya, tapi susah gitu ya. Jadi timbullah konflik yang diam-diaman, kamu dianya lambat ya. Susah sih ya kalau menghadapi laki-laki yang susah banget langkahin kaki keluar rumah ya, cuma mikir-mikir tapi tidak pernah dengan ikhtiarnya, kurang ikhtiarnya. Oke, untuk yang masih rumah tangga ya, situasi kedua belah pihak ya, kakak dengan pasangan saat ini memang sedang dalam situasi kaki, jadi kepala di kaki benar-benar pusing ya, benar-benar pusing, udah nggak bisa bergerak apapun ya, karena tidak ada tanda-tanda peluang yang akan datang ya. Gimana ada peluangnya datang ya? Pasangan kamunya itu yang lambat ya, dari kartunya itu pasangan kamunya yang lambat ya, bukan karena rezeki yang nggak ada, pasangan kakaknya yang lambat ya, kurang bergerak, kurang, mungkin ada gengsi mungkin ya, kayak minta tolong ke temennya, minta pekerjaan atau datangin tempat kerjaan lamanya, atau mungkin ikhtiar kemana-mana, ada rasa gengsi. Kadang laki-laki tuh digedein gengsinya ya, kadang istri cerewet, kamu coba deh minta tolong ke sana, minta tolong ke teman kamu, minta kerjaan, tanya-tanya, kadang laki-laki tuh iya aja tapi nggak dilakuin. Solusinya bagaimana? Itu solusinya kamu harus keluar dari persoalan ini dengan caramu sendiri ya. Kalau kamu di sini masih muda, masih ada kesempatan cari kerja, akan cari kerja sendiri. Kalau kamu pengen ada perubahan dari pasangan kamu, nihil ya, nihil. Dari kartu keduanya pun untuk pasangan kamu nihil ya. Pintu keperubahan itu ada di tangan kamu, kamu yang bisa menjadi pengendali, bahkan kamu yang bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan yang lebih tinggi dari pasangan kamu ya. Kalau ada intuisi pengen kerja ya, pengen kerja karena ngandelin pasangan nggak bisa kerja ya, kerja. Pengen punya usaha, modalnya kecil dikit ya, tapi nekat buka usaha ya, jangan terlalu menggantungkan kepada pasangan. Oke, kita lihat lagi di kartu untuk berikutnya. Bisa sampai 1M itu guys. Nasib kamu 3 bulan ke depan, untuk nasib ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan dan sangat resonate. Nasib kamu di 3 bulan yang akan datang. Wow, resonate. Oh ya, belum dihapus ya, tunggu aku hapus dulu ini. Bukan ini, udah nggak aktif. Oke, untuk kamu 3 bulan yang akan datang.
Oke, pesan untuk kamu ya, pesan semesta untuk kamu, pesan kartu ini untuk kamu. Situasi kamu sedang memanas ya, penuh bergejolak emosional yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kamu pendam ya, karena kamu benar-benar di situasi diibaratkan di ujung tanduk ya, benar-benar harus segera mengambil langkah untuk masa depan kamu ya. Situasi kamu saat ini sedang penuh-penuh gejolak-gejolak emosional yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun kecuali dengan dirimu sendiri aja ya. Jadi kamu tuh saat ini dalam keadaan buntu. Energi kamu 3 bulan yang akan datang. Oke. Di sini sih banyak pencapaian-pencapaian ya, tapi di sini energi kamu untuk 3 bulan yang akan datang ada perubahan sikap di diri kamu ya. Kamu lebih banyak diam, kamu lebih banyak tegas, dan kamu lebih banyak perhitungan untuk siapapun itu, bahkan untuk dirimu sendiri ya. Dan energi kamu 3 bulan yang akan datang, di sini banyak peluang-peluang yang akan datang kepada kamu, atau kamu punya usaha sendiri, atau kamu punya pekerjaan baru ya. Karena di sini dari energinya diandalkan oleh diri kamu sendiri. Kehokian kamu di 3 bulan yang akan datang, selama kamu mengandalkan kedua tangan kamu ya, mengandalkan intuisi kamu, kamu akan menjadi orang yang berhasil. Bahkan kamu akan mewujudkan banyak impian selama 3 bulan yang akan datang ya. Ini energi kamu selama 3 bulan yang akan datang. Kuncinya adalah untuk kamu para wanita ya, atau kalian para laki-laki, kuncinya adalah langkahkan kaki seluas-luasnya. Ketika satu peluang di tempat tinggal kamu saat ini tidak mendatangkan satu peluang pun ya, misalkan kamu sudah hidup di sana tuh berapa tahun ya, berapa tahun hidupnya, udah 15 tahun Kak Jara, udah dapat apa selama 15 tahun rumah tangga di situ? Belum Kak Jara, malah banyak utang piutang. Hijrah ya, coba deh buka lembaran baru, lembaran baru. Dunia ini luas ya, terlalu sia-sia kalau kalian tidak pernah mencoba lembaran-lembaran atau babak baru. Hidup itu memang tujuannya untuk bertarung, bukan untuk santai-santai berharap rezeki datang. Harus bertarung dengan nasibmu, karena yang akan merubah nasibmu adalah dirimu sendiri ya, bukan siapapun, dirimu sendiri. Di sini takdir kamu selama 3 bulan yang akan datang bagus ya, ada peluang yang sangat membuat kamu bahagia ya, atau ada peningkatan dalam usaha kamu ya. Tapi untuk siapapun kamu yang menerima pesan ini, ada tarikan energi menyarankan kamu tuh harus hijrah ya, hijrah ya. Atau misal kamu punya usaha, ganti usaha kamu, jangan usaha yang ini, atau tambahkan usaha kamu yang kecil-kecilan ya, tambahkan lagi usahanya, jangan stuck seperti itu aja. Tapi saran Jara di kartu ini ada tarikan energi tentang hijrah ya, kamu harus berpindah ya, harus membuka lembaran baru. Tapi memang sih Jara mengerti, memahami, apalagi kalau kakak-kakak yang udah punya anak ya, yang udah pada sekolah ya, ngomongin pindah-pindah tuh memang susah ya kalau udah terikat dengan anak-anak yang sekolah ya. Berarti di sini solusinya hanya satu, kalian tetap harus berdiri di kaki sendiri ya, mencari peluang sendiri ya. Kalau kamu punya kelebihan itu gunakan. Kalau kamu ada kelebihan potensi jualan makanan anak-anak, dia jualan masakan apapun itu lakukan ya. Jangan hanya stuck gitu-gitu aja, karena kalau hanya menangis, berdoa tapi tidak dengan ikhtiar itu mustahil Kak, mustahil. Harus ada pergerakan, walaupun penghasilan sehari 20.000, sehari 50.000, dari mulut ke mulut, sampai ini Ciodah jualan cilok, Ciodah jualan dimsum, Ciodah jualan odading ya, lambat laun tulis terima pesanan hajatan ya. Memang hidup itu harus dibikin asik ya, harus dibikin asik. Jangan terlalu serius hidup mah, aduh ya, terlalu serius maka hidup mah sayang banget ya. Hidup mah enjoy aja ya. Ada yang nggak suka sama kita, kita bikin asik sendiri. Kita nggak punya uang, ada modal 200.000, jadikan bahan apapun itu jualan, dibikin asik. Kalau dibikin asik itu beneran deh, bener kamu tuh akan jadi orang sukses. Kalau dibikin asik itu, hidup itu akan asik juga. Kalau dianggap serius, hidup kamu makin banyak masalahnya, percaya sama Jara. Enjoy aja. Ada orang yang meremehkan kamu gitu-gitu aja, senyumin aja sambil kamu neng-tengin jualan kamu. Odading. Ada yang remehin kamu, beli dah odading saya biar saya cepet kaya. Jadi hidup tuh dibikin asik aja ya. Jujur ya, Jara pun
dari kecil tuh ya bukan tipikal orang yang apa-apa tuh instan ya. Aku